sini aku akan menjelaskan mengenai langkah-langkah bagaimana memasuki kabin pesawat. Simak video selanjutnya. Oke, langkah yang pertama yaitu jamaah haji diangkut dari embarkasi dengan bus yang sesuai dengan rombongan guna menuju bandara. Langkah yang kedua yaitu pesawat berbadan besar memiliki dua pintu, di mana terdapat di depan dan di belakang. Jamaah haji memasuki pesawat sesuai nomor urut dan sesuai panduan petugas. Jadi, jangan khawatir bagi jamaah haji tidak perlu tergesa-gesa apalagi berdesak-desakan dalam memasuki kabin pesawat. Oke, langkah selanjutnya yaitu jamaah haji meletakkan barang bawaan tas tentengan di bagasi kabin di atas atau dekat dengan kursinya. Tas ditata secara rapi agar tidak jatuh saat pintu bagasi dibuka. Dan dilarang bagi jamaah haji meletakkan barang di koridor dan di depan tempat duduk. Jika barang tidak dimasukkan ke bagasi kabin, maka dapat ditempatkan di bawah kursi, di depan kursi yang diduduki sehingga tidak menghalangi jalan keluar antar jamaah yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu jamaah haji duduk di kursi pesawat sesuai nomor tempat duduknya, tidak ditukar oleh nomor kursi yang lain kecuali sepengetahuan awak pesawat. Jamaah haji duduk dan memakai sabuk pengaman yang terdapat di kursinya masing-masing. Sabuk pengaman wajib dipakai pada waktu pesawat lepas landas, mendarat, saat terjadi cuaca buruk, dan kondisi lain sesuai instruksi awak pesawat. Kewajiban mengenakan sabuk pengaman ditandai dengan tanda lampu di atas tempat duduk. Jika lampu tersebut telah dimatikan, sabuk pengaman boleh dilepaskan. Namun, selama di pesawat, jamaah haji dianjurkan untuk selalu duduk dan mengenakan sabuk pengaman agar semua aman dan terkendali. Adapun cara menggunakan sabuk pengaman, yang pertama yaitu masukkan pengait sabuk pengaman pada lubang gasper. Yang kedua, tarik ujung sabuk untuk menyesuaikan ukuran badan sehingga tidak longgar ataupun terlalu kekecilan. Yang ketiga, untuk membuka atau melepas sabuk pengaman, tarik penghujung pengaman, kemudian lepaskan pengaitnya. Apabila ada kesulitan, dapat meminta bantuan pramugari atau dari petugas awak kabin pesawat. Selanjutnya yaitu mengenai telepon harus dimatikan atau di mode pesawat. Nah, bagi para jamaah haji yang membawa handphone atau telepon genggam bisa dimatikan atau di mode pesawat agar sinyal telepon tidak mengganggu navigasi pesawat. Handphone baru diperbolehkan dihidupkan kembali setelah sampai di terminal kedatangan di bandara tujuan. Jika membawa perlengkapan elektronik yang cukup besar, baterainya harus dilepas. Ada pula yang perlu diperhatikan bagi jamaah haji mengenai sebuah tanda atau tombol yang ada di atas kursi duduknya. Yang pertama adanya tanda sabuk pengaman, dan yang kedua yaitu adanya dua tombol yang bergambar lampu dan menggambar orang. Nah, tombol bergambar lampu ini digunakan untuk menyalakan lampu baja di atas tempat duduk, sedangkan tombol bergambar orang itu digunakan untuk memanggil awak pesawat jika jamaah haji membutuhkan bantuannya. Selain itu, lubang AC juga berada di atas tempat duduknya. Jamaah bisa mengatur besarnya angin atau menutup aliran AC ke tempat duduknya dengan cara memutarnya. Dengan mengetahui langkah-langkah tersebut, jamaah bisa merasakan kenyamanan dalam suatu perjalanannya. Selanjutnya yaitu mengenai pesawat yang akan tinggal landas atau take off. Nah, di sini pramugari akan memberikan penjelasan dan peragaan terkait pengamanan dalam pesawat seperti penggunaan sabuk pengaman, pelampung darurat, dan pintu darurat. Jamaah haji harus memperhatikan penjelasan tersebut. Beberapa jenis pesawat terkadang tidak semua tersedia sarana TV di depan tempat duduk dan handphone yang juga menayangkan penjelasan dan peragaan tersebut. Namun, jika tidak ada fasilitas ini, biasanya ada televisi di bagian tengah yang bisa dilihat penumpang mengenai penjelasan dari awak kabin pesawat. Nah, sebelum pesawat lepas landak atau yang disebut dengan take off, maka jemaah haji hendaknya mengunyah permen yang telah disediakan oleh kabin pesawat atau yang dibagikan oleh pramugarinya. Hal ini akan membantu mengamankan telinga jemaah haji agar minimalisir dari desingan suara pesawat saat tinggal landas. Nah, langkah yang terakhir yaitu mengenai larangan merokok. Nah, bagi jemaah haji yang sudah berada di dalam kabin pesawat dilarang merokok termasuk di ruangan toilet. Nah, itulah langkah-langkah yang perlu diperhatikan mengenai memasuki pesawat maupun turun dari pesawat.
Nah, materi kali ini yaitu mengenai penggunaan toilet yang ada di dalam kabin pesawat. Nah, posisi toilet ada petunjuk khususnya. Biasanya berada di bagian belakang dekat ruang perlengkapan awak pesawat, di tengah dan di depan dekat kabin pilot. Penggunaan toilet pesawat berbeda dengan toilet yang ada di darat. Jangan menggunakan toilet saat pesawat akan take off atau persiapan tinggal landas dan landing atau mendarat, serta saat cuaca kurang baik. Nah, pada waktu-waktu tersebut, pilot akan memberi tanda mengenakan sabuk pengaman. Penggunaan toilet setelah pilot mematikan lampu, tanda sabuk pengaman. Selanjutnya mengenai penggunaan toilet yang ada di pesawat, pintu toilet itu selalu tertutup. Nah, untuk mengetahui apakah ada pemakai atau tidak, kita dapat melihat sebuah indikator warna yang ada di pintu. Nah, jika indikator berwarna merah, berarti sedang dipergunakan sehingga jemaah haji harus menunggu sampai orangnya keluar toilet. Jemaah haji mesti sabar dan menunggu. Nah, setelah indikator itu berubah berwarna hijau, berarti toilet itu bertanda kosong dan dapat dipergunakan oleh jamaah yang lain. Namun sebaliknya, jika tidak benar-benar tahu apakah ada orang di dalamnya, perlu dipastikan dengan mengetuk pintu terlebih dahulu. Barangkali ada orang di dalam tetapi lupa mengunci pintu. Selanjutnya yaitu mengenai cara untuk membuka pintu toilet. Nah, untuk membuka pintu toilet, kita perlu menekan bagian tengah pintu yang bertuliskan tekan atau push hingga pintu akan membuka. Memasuki toilet pesawat, jemaah haji tidak perlu melepas alas kaki. Setelah masuk ke toilet, maka pintu ditutup kembali dan dikunci dari dalam dengan menggeser kunci ke kiri maupun ke kanan. Kunci yang akan membuat warna merah indikator di pintu tempat tuasnya biasanya ditandai dengan gambar gembok. Selanjutnya yaitu mengenai penggunaan wastafel yang ada di toilet pesawat. Nah, penggunaan wastafel yaitu digunakan untuk mencuci tangan. Digunakan dengan cara menekan tuas sampai air akan keluar. Namun ada juga yang menggunakan sensor. Begitu tangan diletakkan di bawah keran, otomatis air akan mengalir, dan saat tangan ditarik, otomatis air akan berhenti. Nah, peralatan buang air menggunakan toilet duduk. Jemaah haji dilarang berdiri di atasnya ataupun berjongkok. Nah, untuk membersihkan kotorannya dapat menggunakan kertas tisu yang telah tersedia. Tempatnya biasanya di laci dinding. Nah, setelah itu buang kertas tisu bekas di tempat yang telah disediakan. Biasanya berupa laci yang bertanda atau bergambar tempat sampah. Nah, untuk menyiram kotoran dalam toilet, caranya ialah dengan menekan tombol tanda flush, yaitu menyiram, yang terletak di samping atau di belakang toilet. Dalam ruangan toilet juga memiliki kapasitas ruangan yang sangat sempit. Oleh karena itu, jemaah harus berhati-hati agar tidak terkena najis. Persediaan air di pesawat juga sangat terbatas, sehingga harus berhemat dengan penggunaan airnya, serta berhati-hati agar air tidak berceceran di lantai yang dapat membahayakan instalasi kelistrikan pada suatu kabin pesawat. Nah, langkah yang terakhir mengenai penggunaan toilet. Jika sudah selesai menggunakan toilet, segera keluar, barangkali ada jamaah lain yang ingin menggunakannya. Nah, sebelum keluar dari toilet, maka periksa kembali barang bawaan yang dibawa ke toilet tadi. Jangan sampai meninggalkan barang berharga di dalam toilet. Nah, untuk membuka pintu dari dalam ialah dengan cara membawa kunci kembali, lalu ditarik ke dalam hingga pintu terbuka. Dan itu penjelasan mengenai penggunaan toilet yang ada di kabin pesawat. Sampai jumpa kembali.